Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Dian Kalista dengan NPM 2317051020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU dengan dosen pengampu yaitu Bapak Febi Eka Febriansyah, STMT. Di sini ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu ada komputer sebelum 1940, komputer sesudah 1940, dan perkembangan mutakhir dari CPU. Pertama ada komputer sebelum 1940. Perkembangan komputer sebelum 1940. Pada tahun 1617, John Napier mengemukakan perhitungan logaritma dan menemukan alat yang disebut dengan tulang Napier atau Napier's bone. Blaise Pascal menciptakan mesin perhitungan mekanikal pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Pascal juga telah banyak menyumbang ide dalam bidang matematika. Pada tahun 1816, Charles Babbage membuat The Difference Engine. Mesin ini bisa menyelesaikan masalah perhitungan matematika seperti logaritma secara mekanikal dengan tepat sampai dengan 20 digit. Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromekanikal yang disebut dengan nama Mark I pada tahun 1937. Bentuknya besar dan berat serta mengandungi kabel wire yang panjang. Semua operasi di dalam komputer dijalankan oleh tenaga elektromagnetik. Selanjutnya ada komputer setelah 1940. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan vacuum tube atau tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Vacuum tube yang diperlukan amatlah banyak agar komputer dapat digunakan secara tepat, dan ukuran komputer generasi pertama ini sangat besar. Yang termasuk dalam komputer generasi pertama antara lain yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. The second one is IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. The last one is Computer Commercial atau Commercial Computer. Selanjutnya ada komputer generasi kedua, yaitu perubahan mendasar pada komputer generasi kedua ini adalah penggantian vacuum tube oleh transistor, di mana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah lebih kecil, lebih ringan, disipasi dengan daya lebih rendah, solid state device, dan terbuat dari silikon atau SAN. Transistor ditemukan pada tahun 1947 di Lab Bell oleh William Shockley, yang termasuk dalam komputer generasi kedua antara lain yaitu IBM 7094. IBM 7094 ini memiliki konfigurasi sebagai berikut. Dibuat dengan tujuan kemampuan yang semakin meningkat, kapasitasnya semakin besar, dan biayanya semakin kecil. Yang selanjutnya ada DIC PDP 1, Digital Equipment Corporation atau DIC, tahun 1957 meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga, memasuki era mikroelektronik sebagai pengganti transistor. Mikroelektronik ini sendiri merupakan dasar penemuan dari integrated circuit atau lintasan yang terintegrasi. Mikroelektronik itu merupakan benar-benar small electronic yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Contohnya itu silicon wafer atau wafer silicon. Microelectronics lebih dikenal dengan nama chip. Yang termasuk komputer generasi ketiga ini IBM 360, ini pada tahun 1964. Terus DIC PDP 8 diluncurkan pada tahun 1964 juga. Terus ada komputer generasi terakhir. Di generasi terakhir ini dia udah memanfaatkan mikroprosesor. Pada perkembangan mikroprosesor itu sendiri yaitu pada tahun 1971 4004 mikroprosesor pertama. Ini semua komponen CPU adalah single chip 4 bit, diikuti dengan munculnya 8008 pada tahun 1972 yaitu 8 bit mikroprosesor dengan desain aplikasi khusus. Dan pada tahun 1974
Ada 8080. Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum dengan teknologi mikroprosesor. Ini dapat banyak keuntungan, antara lain kecepatan prosesor meningkat, kapasitas memori meningkat, kecepatan memori tertinggal dibanding kecepatan. Selanjutnya ada perkembangan mutakhir dari teknologi CPU. Di sini lumayan ada banyak ya, soalnya nih ada beberapa generasi yang sebelumnya udah sempat aku ulik. Pertama ada generasi pertama, yaitu prosesor 8008, 8088, dan 8086 atau 8086. Prosesor 8086 pada tahun 1978 itu merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard pada saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit menggunakan standar. Pada 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. PC pertama pada 1981 mempunyai CPU 8088 yang menggunakan CPU 16 bit, tetapi hanya secara internal. Lebar bus data eksternal hanya 8 bit yang memberi kompatibilan dengan perangkat keras yang ada. Generasi kedua yaitu prosesor 80286. 286 pada tahun 1982 ini merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. 286 menghasilkan kerja lebih banyak tiap tick clock daripada 8088 sama 8086. Pada kecepatan awal atau 6 MHz, berunjuk kerja 4 kali lebih baik daripada 8086 pada 4,77 MHz. Pembaruan yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada protected mode atau mode perlindungan. Mode kerja baru dengan 24 bit virtual address mode atau mode pengalamatan virtual 24 bit yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking. Tetapi Anda tidak dapat berganti dari protected kembali ke real mode atau mode real tanpa mereboot PC. Jadi itulah ya kekurangannya, dan sistem operasi yang menggunakan hal ini hanyalah OS atau 2 pada saat itu. Selanjutnya ada generasi 3, prosesor 80386 atau 80386 DX. 386 ini diluncurkan pada 17 Oktober 1985. Merupakan CPU 32 bit pertama dari titik pandang PC DOS tradisional, bukan sebuah revolusi. 286 yang bagus bekerja secepat 386SX pertama walaupun menerapkan mode 32 bit. Prosesor ini dapat mengalamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengamatan yang lebih baik daripada 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 16,20 dan 33 MHz. 386 juga mengenalkan mode kerja baru di samping mode real dan protected pada 286. Mode baru itu disebut dengan virtual 8086 yang terbuka untuk multitasking karena CPU dapat membuat beberapa 8086 virtual di tiap lokasi memorinya sendiri-sendiri. 8386 merupakan CPU pertama berunjuk kerja baik dengan Windows versi-versi awal. Yang ketiga yaitu 80386XX. Chip ini menggunakan chip yang tidak lengkap yang sangat terkenal dari 386DX. Ini versi nggak lengkapnya dari 386DX sebelumnya yang udah kita bahas. Prosesor ini hanya mempunyai bus data eksternal 16 bit, berbeda dengan DX yang hingga 32 bit. Juga XX hanya mempunyai jalur RAM 24, oleh karena itu prosesor ini hanya dapat mengalamati maksimum RAM dengan 16 MB. Prosesor ini bukan 386 yang sesungguhnya, tetapi motherboard yang lebih murah membuatnya sangat terkenal. Selanjutnya ada generasi 4 yaitu 80486DX. Dikeluarkan pada 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat daripada pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah 486 yang lebih cepat
lebih daripada mode RISC pada saat yang sama kecepatan bus dinaikkan. Tetapi 386DX dan 486DX merupakan chip 32 bit. Sesuatu yang baru pada 486 ini menjadikan satu matco-prosesor atau prosesor membantu matematik. Sebelumnya matco-prosesor yang harus dipasang merupakan chip 387 yang terpisah. 486 juga mempunyai cache L1 8 KB. Ini ada masih generasi 4 8486 tapi yang SX, chip baru yang tidak lengkap seperti kayak yang tadi ya 386SX. Matco prosesornya dihilangkan dibandingkan 486DX. Masih generasi 4 yaitu Cyrix 486SLC. Cyrix dan Texas Instruments telah membuat serangkaian chip 486SLC. Chip-chip tersebut merupakan kumpulan perintah yang sama dengan 486DX dan bekerja secara internal 32 bit seperti DX, tetapi secara eksternal bekerja hanya pada 16 bit seperti 386XX. Chip-chip tersebut hanya menangani RAM 16 MB, cache internal 1 KB, dan tidak ada mathematical coprocessor. Sesungguhnya chip-chip tersebut hanya merupakan perbaikan 286 atau 386SX. Chip tersebut bukan merupakan chip clone. Chip-chip tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar dalam arsitekturnya jika dibandingkan dengan chip Intel. Masih generasi 4 ada prosesor IBM 486SLC2. IBM mempunyai chip 486 buatan sendiri. Serangkaian chip tersebut diberi nama SLC2 atau SLC2 dan SLC3. Yang terakhir dikenal dengan Blue Lightning. Chip-chip ini dapat dibandingkan dengan 486SX Intel karena tidak mempunyai mathematical coprocessor yang menjadi satu, tetapi mempunyai cache internal 16 KB dibandingkan dengan Intel yang mempunyai 8 KB. 8 KB yang mengurangi untuk kerjanya ialah antarmuka bus dari chip 386. SLC bekerja pada 25 banding 50 MHz secara eksternal dan internal, sedangkan SLC3 bekerja pada 25 banding 70 dan 33 banding 100 MHz. IBM membuat chip-chip ini untuk PC mereka sendiri dengan fasilitas mereka sendiri, melisensi logikanya dari Intel. Lanjut ke generasi 5, ada Pentium Classic P54C, dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 1993. Prosesor Pentium ini merupakan super scalar yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock. Prosesor menangani 2 perintah tiap tick sebanding dengan 2 buah 486 dalam satu chip. Terhadap perubahan yang besar yaitu lebarnya menjadi 2 kali lipat yaitu 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 atau 66 MHz. Terus sejak saat itu Intel memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja dalam sistem bus 60 MHz. P90, P120, P150 dan P180 dan sisanya bekerja pada 66 MHz yaitu P100, P133, P166 dan P200. Generasi 6 yaitu Pentium Pro pengembangannya itu dimulai dari 1991 di Oregon dan diperkenalkan pada 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Fitur yang baru ialah cache L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya unit CPU, dan cache L2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Generasi 7 ada Pentium 2. Pentium Proclamat merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Proses ini mengakhiri seri Pentium Pro yang sebagian terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan. Dengan rancangan yang baru, cache L2 mempunyai bus sendiri. Cache L2 bekerja pada setengah kecepatan CPU seperti 133 MHz atau 150 MHz. Jelas merupakan sebuah kemunduran dari Pentium Pro yang hanya dapat bekerja pada 200 MHz antara CPU dan cache L2. Hal ini dijawab dengan cache L1
Pentium 2 telah tersedia pada 233, 266, 300, 333, 350, 400, 450, dan 500 MHz. Dengan chipset 824BX dan i810, Pentium 2 merupakan unjuk kerja yang baik sekali. Pentium 2 berbentuk kotak plastik persegi 4 besar yang berisi CPU dan cache. Juga terdapat controller kecil dan kipas pendingin dengan ukuran yang besar. Masih Pentium 2 tapi versi Celeron awal 1998, Intel mempunyai masa sulit dengan Pentium Pro 2 yang agak mahal. Banyak pengguna membeli AMD K6 233M yang menawarkan unjuk kerja sangat baik pada harga yang layak. Maka Intel membuat merek CPU baru yang disebut dengan Celeron. Prosesor ini sama dengan Pentium 2, kecuali cache L2 yang telah dilepas. Prosesor ini dapat disebut Pentium 2 SX. Pada 1998, Intel mengganti Pentium MMX-nya dengan Celeron pertama. Kemudian rancangannya diperbaiki cartridge Celeron sesuai dengan slot 1 dan bekerja pada sistem bus 66 MHz. Clock internal bekerja pada 266 atau 300 MHz. Pentium 2 Celeron A Medosino. Bagian yang menarik dari cartridge baru dengan 128 KB cache L2 dalam CPU, hal ini memberikan unjuk kerja yang sangat baik. Karena cache L2 bekerja pada kecepatan CPU penuh, Celeron 300A merupakan sebuah chip dalam kartu. Generasi 7 yaitu Celeron PPGA soket 370. Soket 370 baru untuk Celeron prosesor 400 dan 36 MHz pada tahun 1099. Tersedia dalam plastik pin grid array atau PPGA. Soket PGA 370 terlihat seperti soket 7 tradisional yang mempunyai 370 pin. Pentium 2 Celeron PPGA soket 370. Pada 1998, Intel mengeluarkan cartridge Pentium 2 baru yang diberi nama Xeon. Ditunjukkan untuk server dan pemakaian high-end, Xeon merupakan Pentium 2 dengan cartridge baru yang sesuai dengan konektor yang baru disebut slot 2. Chip Xeon bekerja pada kecepatan clock CPU penuh, dapat diperkirakan bahwa akan mempunyai unjuk kerja yang sama dengan cache L1, tetapi interface dari L1 ke L2 bernilai beberapa tick clock pada awal tiap perpindahan sehingga ada beberapa kelambatan, tetapi jika data sudah dipindahkan bekerja pada kecepatan clock penuh. Generasi ke-8 yaitu Intel Core 2 atau Intel Core Duo. Prosesor generasi ke-8 atau Core 2 Duo yang diluncurkan pada Juli 2007 menggunakan mikroprosesor dengan arsitektur x86. Arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan NetBurst sejak tahun 2000 yang lalu. Penggunaan Core 2 ini juga menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak tahun 1943 diganti menjadi Intel Core. Prosesor Intel Core 2 mempunyai fitur antara lain IM64T, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, and SSE4. Sedangkan teknologi terbaru yang diusung adalah Lagrange Technology, Enhanced Speed Step Technology, dan Intel Active Management Technology atau IAMT2. Kelebihan dan kelemahan dari prosesor Intel itu bisa dilihat di sini. Temperatur pada Intel dapat diatur oleh prosesornya. Ini kelebihannya, temperaturnya itu bisa diatur oleh prosesornya. Pipeline Intel lebih panjang dibanding prosesor lain seperti AMD. Intel menang di brand image dan marketnya. Terus pada prosesor Intel Pentium 4 harganya standar, kinerjanya lumayan cepat dan kuat dalam hal apapun dibanding prosesor lain. Prosesor Intel lebih kuat dari prosesor AMD pada aplikasi multimedia. Terus kalau untuk kelemahannya sendiri, Intel itu lemah pada urusan grafis, gaming, dan program 3D bila dibanding dengan AMD lainnya.
untuk menggunakan prosesor Intel, Anda harus mengeluarkan banyak biaya, apalagi dengan performa tinggi yang dihasilkan oleh prosesor Intel, yaitu Intel i7. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.